Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Anin Mardi dengan NIM G201211002. Teman-teman pasti sudah familiar dengan apa yang disebut pasar. Ya, betul. Pasar adalah tempat di mana produsen dan konsumen atau yang biasa kita sebut penjual dan pembeli bertemu untuk membeli dan menjual barang ataupun jasa. Konsep pasar sangat penting dalam ekonomi. Peran pasar merupakan mekanisme utama yang menentukan harga barang dan jasa, serta membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dalam pasar diharapkan tercapai keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi di mana jumlah permintaan dan penawaran di pasar mencapai keseimbangan, sehingga harga tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ini terjadi ketika jumlah barang yang diinginkan oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Meskipun keseimbangan pasar merupakan kondisi yang diinginkan, keseimbangan pasar tidak selalu terjadi. Ada beberapa masalah yang dapat mengganggu keseimbangan pasar, seperti persaingan tidak sehat, kemiskinan, subsidi, pajak, monopoli, informasi tidak sesuai dengan eksternalitas, dan beberapa hal lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan membahas bagaimana kondisi keseimbangan pasar yang dipengaruhi oleh hal-hal yang disebutkan sebelumnya. Namun, karena keterbatasan waktu, pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas hanya mengenai dua topik saja, yaitu keseimbangan pasar yang dipengaruhi oleh pajak dan subsidi. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Syukur. Kepada Syukur saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada teman saya Aan bin Mardi yang telah mempersilahkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur dengan NIM G201211005. Apa itu pajak? Pajak merupakan biaya tambahan yang dikenakan pada barang atau jasa yang dijual, sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Sebelum pajak dikenakan, penawaran dan permintaan akan seimbang pada harga ekuilibrium, yaitu harga di mana penawaran dan permintaan bertemu. Jika harga di bawah harga ekuilibrium, akan terjadi kelebihan permintaan atau demand excess, dan harga akan naik sampai mencapai titik ekuilibriumnya. Sebaliknya, jika harga di atas harga ekuilibrium, akan terjadi kelebihan penawaran atau supply excess, dan harga akan turun sampai mencapai titik ekuilibrium. Setelah pajak dikenakan, harga akan menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Ini akan menyebabkan penawaran menjadi lebih rendah dan permintaan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi sebelum pajak. Keseimbangan pasar akan tercapai pada harga yang lebih tinggi daripada sebelumnya, dan volume yang diperdagangkan mungkin lebih rendah daripada sebelumnya. Misalkan, ada sebuah toko yang menjual roti dengan harga 4.000 per bungkus. Jumlah roti yang tersedia adalah 100 bungkus, sedangkan jumlah orang yang ingin membeli roti adalah 200 orang. Jika tidak ada pajak, harga ekuilibrium akan tercapai pada harga 4.000 per bungkusnya, dan 200 orang akan membeli 100 bungkus roti tersebut. Namun, jika pemerintah menetapkan pajak sebesar 1.000 per bungkus roti, maka harga roti menjadi 5.000 per bungkus. Jumlah orang yang masih ingin membeli roti mungkin masih sama, tetapi jumlah roti yang tersedia mungkin akan berkurang dikarenakan produsen mungkin akan mengurangi produksi roti. Itu disebabkan biaya yang lebih tinggi. Keseimbangan pasar akan tercapai pada harga yang lebih tinggi, yaitu 5.000 per bungkus, dan volume yang lebih rendah, semisalnya 150 bungkus roti. Sekian penjelasan materi dari saya tentang keseimbangan pasar sebelum dan sesudah adanya pajak. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan teman saya, Muhammad Rayhan Saki. Kepada Rayhan Saki saya persilahkan. Terima kasih kepada saudara Muhammad Syukur. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rayhan Zaki dengan stambuk
G201 21055. Nah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kondisi keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi diberikan. Yang pertama, sebelum subsidi diberikan, kondisi keseimbangan pasar dapat terjadi jika permintaan dan penawaran barang sama. Jadi, jika permintaan sama dengan penawaran, maka tidak terjadi kelebihan atau kekurangan barang di pasar, sehingga harga akan stabil. Nah, yang kedua, setelah subsidi diberikan, kondisi keseimbangan pasar dapat terjadi jika permintaan meningkat dan penawaran tetap sama. Seperti yang kita ketahui, subsidi ini merupakan bentuk bantuan keuangan sehingga dapat menurunkan harga barang bagi konsumen. Nah, sehingga permintaan barang akan meningkat. Namun, jika permintaan barang tetap sama, maka akan terjadi kelebihan permintaan di pasar sehingga harga barang akan naik. Sebaliknya, jika penawaran barang meningkat dan permintaan tetap sama, maka akan terjadi kelebihan penawaran di pasar sehingga harga barang akan turun. Adapun contoh keseimbangan pasar sebelum dan sesudah adanya subsidi. Untuk yang pertama, contoh sebelum adanya subsidi. Pada tahun 2020, harga bahan bakar minyak BBM di Indonesia adalah Rp8.500 per liter. Permintaan BBM adalah 20 juta liter per bulan dan penawaran BBM adalah 20 juta liter per bulan. Kondisi ini merupakan keseimbangan pasar karena permintaan sama dengan penawaran, sehingga tidak ada tekanan untuk menaikkan atau menurunkan harga. Yang kedua, contoh sesudah adanya subsidi. Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia memberikan subsidi BBM sebesar Rp1.000 per liter. Harga BBM menjadi Rp7.500 per liter. Permintaan BBM meningkat menjadi 25 juta liter per bulan. Namun, penawaran tetap 20 juta liter per bulan. Kondisi ini tidak merupakan keseimbangan pasar lagi karena permintaan lebih besar daripada penawaran. Harga BBM akan terus meningkat hingga mencapai keseimbangan baru yang lebih tinggi. Misalnya, jika harga BBM mencapai Rp8.000 per liter, permintaan akan sama dengan penawaran. Penawaran kembali dan kondisi keseimbangan pasar tercapai. Sekian penjelasan materi dari saya tentang keseimbangan pasar sebelum dan sesudah adanya subsidi. Selanjutnya, saya serahkan kepada saudara saya, Muhammad Al-Ahwa. Baiklah, terima kasih kepada teman saya Ryan Zaki karena telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan materi yang terakhir, yaitu kesimpulan dari video ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ahwa dengan stambuk G201211027. Jadi, kesimpulan dari video ini yaitu keseimbangan pasar adalah kondisi di mana permintaan dan penawaran pada harga tertentu sama, sehingga tidak ada tekanan untuk mengubah harga. Pajak dan subsidi dapat mempengaruhi keseimbangan pasar dengan cara yang berbeda. Pajak dapat meningkatkan harga, sedangkan subsidi dapat menurunkan harga, sehingga dapat diketahui bahwa sebelum adanya pajak dan subsidi, keseimbangan pasar berada dalam keadaan seimbang. Sedangkan pada saat pajak atau subsidi diterapkan, maka keseimbangan pasar akan terganggu dan menyebabkan harga naik setelah pajak ataupun turun setelah subsidi. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.